Ini lubangnya sempit banget ya, karena ini sebenarnya bekas longsoran, tapi ini jalan pintas kita supaya lebih gampang untuk cari sarang lebahnya. Ya untuk beli itu apa itu makanan pokok. Emang mahal sekarang, Bu? Ya ini kan mahal, minyak kan mahal. Mau jualan gorengan be minyak mahal. Secara bau, secara warna itu sebenarnya aman, tapi kalau kita rasakan mungkin ada sedikit rasa aneh ya, tidak netral seperti biasanya gitu. Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa hasil buminya. Sayangnya, kekayaan ini belum mampu menyejahterakan masyarakat karena belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tim Indonesiaku mendatangi desa Manyarejo di Kecamatan Plupuh. Sebagian besar masyarakat di sini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hari ini kami mengikuti kegiatan warga sehari-hari, menyusuri jalan setapak di tepian hutan. Margono mengajak kami menelisik akar-akar pohon besar untuk mencari hasil alam yang bernilai besar, yakni sarang lebah penghasil madu. Kami mendatangi titik-titik yang biasanya terdapat banyak sarang lebah. Margono memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang lebah. Selain di sela akar pohon, sarang lebah juga dapat ditemukan di celah-celah batu. Ini lubangnya sempit banget ya, karena ini sebenarnya bekas longsoran, tapi ini jalan pintas kita supaya lebih gampang untuk cari sarang lebahnya nih. Sayangnya di musim hujan seperti ini sangat sulit mencari sarang lebah. Perkiraan kami, lebah-lebah yang biasa ada bermigrasi ke daerah yang panas dan banyak terdapat bunga. Bahkan kami mencari sarang lebah hingga ke sisa-sisa longsoran. Lebah memang senang membuat sarang di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Masih ada sebuah harapan lagi untuk mencari sarang lebah, yaitu di kayu-kayu lapuk yang sudah tua dan sering tersiram air hujan. Lebah sangat menyukai tempat-tempat lembab. Margono meminta saya mengambilkan daun puyang yang baunya cukup tajam dan menyengat. Warga Manyarejo biasa menggunakan daun puyang untuk menghindari serangan lebah ke tubuh kita. Bau harum menyengat dari daun puyang berkhasiat seperti obat nyamuk, dapat mencegah gigitan serangga. Wangi ya, Mas ya? Iya. Nah, ini ilmu baru dari warga nih. Biasanya kan kalau cari sarang lebah nih kita harus persiapan asap atau harus berdiri agak jauh gitu untuk menghindari. Tapi kalau di sini daun puyang ini membantu kita untuk menghindari, jadi harus kita oles, kemudian kita tiupkan supaya menghindari lebahnya supaya nggak terlalu mendekat sama kita. Kami memindahkan kayu lapuk. Dalam prosesnya kami harus berhati-hati. Jika tidak, akan membuat lebah mengamuk dan menyerang kami semua di sini. Mas Pak, waduh, ini harus hati-hati ya, karena kalau sarang lebahnya terguncang, ini bisa keluar semuanya. Ini kita beruntung sudah kita tutup tadi. Dengan perlahan kami membongkar kayu lapuk agar mudah dibuka. Kayu lapuk ini pasti berisi ribuan lebah penghasil madu. Buat mereka ini udah ini banget ya? Iya, baunya tuh udah buat mereka ini. Biasanya kalau kita pasang asap seperti ini, lebahnya akan keluar banyak sekali dan akan mengerubungi sarang ini. Tapi ternyata kalau kita kasih wangi-wangian daun puyang, lebahnya tidak ada di pintu masuk ini. Kemudian di sekitar kita juga tidak ada lebahnya. Jadi mudah-mudahan aman. Kita masih mau bongkar lagi supaya bisa dapat semuanya. Iya. Ternyata yang bersarang di dalam kayu lapuk ini tidak hanya lebah. Kami juga menemukan kecoa dan katak berbagi tempat yang sama. Mana ya mereka? Ada 4 lapis sarang lebah yang kami temukan di dalam kayu lapuk ini. Tetapi sebagiannya sudah hancur dimakan oleh kecoa dan katak. Mudah-mudahan saja masih ada madu yang tersisa untuk kami peras dari sini.
Setelah kami ambil 3 diantaranya, kami sisakan 1 lapis sarang lebah sebagai stimulus bagi lebah untuk kembali membuat sarang. Hal ini kami lakukan agar lebah tetap mau kembali ke sarang ini dan tidak pergi ke wilayah lain. Jika mengingat perjuangan mencari sarang lebah, jelas warga berharap hasilnya bisa mendatangkan uang dalam jumlah banyak. Tetapi fakta seringkali berkata lain. Nampaknya banyak ya tadi ya, hampir 1 baskom full. Tapi kalau kita peras, ini sudah perasan terakhir, ternyata kita belum dapat sampai setengah botol. Ini hasilnya mungkin nggak bisa dijual karena kita harus tunggu dulu sampai nanti botolnya penuh baru bisa dijual. Karena kalau setengah mungkin madunya nggak laku ya Pak? Iya. Hanya untuk disimpan pribadi aja. Desa Karanganyar di Kecamatan Pelupuh berada di bantaran Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Pulau Jawa ini masih menjadi harapan hidup jutaan warga. Sebagian besar bekerja sebagai pengeruk pasir sungai, karena aliran sungai pasti membawa banyak pasir dari hulu. Pekerjaan ini terlihat cukup mudah. Ternyata salah perkiraan kami, karena setiap orang yang mengambil pasir harus berdiri di dalam air sambil melawan arus. Yang kami cari bukanlah pasir halus seperti yang kami dapat saat ini. Pasir halus berpotensi besar menjadi lumpur dan tidak bisa menjadi bahan dasar bangunan. Sementara, pasir yang kami cari adalah butiran pasir kasar berukuran agak besar yang laku dijual oleh toko bahan bangunan. Perahu ini sebenarnya batas aman kita untuk berdiri. Bengawan Solo lagi pasang, jadi arusnya sangat deras. Di titik ini, saya berdiri, airnya mungkin hanya segini ya. Tapi kalau saya melangkah sedikit saja, airnya bisa sedalam ini. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan sampai lengah. Kita harus siap sedia. Jangan sampai nanti salah melangkah bisa terbawa arusnya. Jenis pasir kasar dari bantaran Bengawan Solo sangat diminati oleh banyak toko material. Pasir dari sini merupakan yang terbaik. Sejak zaman penjajahan Belanda, pasir dari bantaran Bengawan Solo sudah digunakan sebagai bahan dasar bangunan. Bangunan-bangunan bersejarah di Pulau Jawa, sebagian besarnya menggunakan pasir dari sini. Kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Harganya pun stabil. Permintaan pasir dari kota Solo, Sragen, dan Karanganyar berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat pencari pasir sungai. Yang menjadi masalahnya kini adalah proyek-proyek pembangunan mulai berjalan lambat. Permintaan pasir dari kota mulai menurun. Begitu pula dengan penghasilan warga yang tidak seperti dulu. Padahal pekerjaan ini juga tergolong sulit dan membutuhkan tenaga fisik yang besar. Ini tantangan banget ya, karena selain bawaannya berat, mungkin sekitar 5 kilo nih satu keranjang, saya juga harus jalan pelan-pelan, kalau enggak pasti terpleset. Ini lumpurnya licin sekali nih. Harga 1 truk pasir adalah Rp300.000. Beberapa tahun silam, warga bisa menjual 2 hingga 3 truk pasir dalam sepekan. Namun sekarang, 1 truk pasir saja harus menunggu 2 hingga 3 pekan, baru bisa laku terjual. Tapi kalau airnya kecil berarti terus kerja ini. Kadang-kadang ya kalau badannya capek itu kan libur dulu gitu. Tapi kalau libur nggak dapat uang. Ya, Bu, kalau uang dari pasir ini Ibu beliin apa? saya beli beras Pak, nggak punya sawah. Beli beras ya? Bisa buat tabung nggak? Menabung gitu? Nabung sikit-sikit. Beli apa kalau nabung? Nabung ya beli beras tadi. Beli beras juga? Di Kecamatan Kalijambe, masyarakat juga memiliki banyak potensi alam. Hari ini saya dan warga menuju ke saluran irigasi. Kami membawa peralatan sederhana untuk mengambil hasil alam yang ada di aliran anak Sungai Bengawan Solo. Ketinggian air di saluran ini hanya sekitar 1 meter. Apabila hujan datang, saluran ini lebih dalam. Untunglah hari ini cuaca cukup cerah. Kami harus sambil berjongkok agar bisa mengambil sesuatu di dasar saluran irigasi, yakni kerang. Tampah-tampah ini akan menyaring kerang. Saya dan warga di sini harus memisahkannya dari batu dan lumpur. Ini hitungannya musim hujan. Ini hitungannya musim hujan, mereka masih sepi grupnya gitu ya. Kalau musim kemarau, yang mencari lebih banyak warganya, hasilnya juga lebih banyak. Kerang berkembang biak dengan subur di saluran irigasi.
Ketika mengambil kerang seharian, biasanya warga bisa mendapatkan 1 hingga 2 kilogram kerang. Ini bedanya apa, Bu? Yang ini sama yang ini nih. Beda. Ini kan beda nih. Itu kan ece. Namanya ece. Ini syukur. ini yang kita cari. Ya kita cari yang ini. Oh. Yang ini juga kita cari kalau ada. Ini juga ada yang mau. Bagi warga yang mau berusaha gigih dengan waktu lebih lama, bahkan bisa mendapatkan kerang sebanyak 5 kilogram. Tetapi jumlah itu tentu bisa didapat ketika tidak banyak orang terjun ke saluran irigasi. Hasilnya lumayan untuk membantu perekonomian keluarga. Ya untuk beli itu. Apa itu? Makanan pokok. Emang mahal sekarang, Bu? Ya ini kan mahal, minyak kan mahal. Mau jualan gorengan minyak mahal. Mau beli berapa nanti? Satu masak 1.000 di kampung ya enggak ini ya. Kalau di kampung nggak jalan 1.000. Kalau di kota kan 1.000. Dari kerang, para perempuan ini bisa menghasilkan 10 hingga 30 ribu rupiah dalam sehari. Uang sebesar ini mampu menutup biaya pengeluaran untuk membeli sayur dan lauk pauk. Kerang biasanya dapat langsung dimasak dan dimakan oleh mereka. Tetapi warga lebih sering menjualnya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan uang lebih banyak. Setiap perempuan berjualan ke arah yang berbeda agar tidak saling bersaing. Mulai dari jual ke tetangga hingga ke desa-desa lain. Hari ini saya dan Titi berhasil menjual kerang dan mendapatkan uang sebesar Rp35.000. Uang yang ia dapat langsung dibelikan minyak goreng. Penghasilan Titi dalam sebulan bisa mencapai Rp500.000. Tetapi jumlah itu semakin tidak mencukupi harga kebutuhan yang terus merangkak naik. Bukar yuk. Yuk tuh bukar rayu. Banyak yang Banyak, banyak. Masih di Kecamatan Kalijampe, tepatnya di Desa Ngebung, saya mengikuti aktivitas warga ke kebun. Tapi kali ini bukan untuk memanen sayur dan buah. Di tepi kali kami mencari-cari fosil yang kabarnya banyak tersebar di area ini. Beberapa kali warga mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai fosil. Tetapi saya masih kebingungan, seperti apa sebenarnya benda yang kami cari. Desa Ngebung menjadi satu dari sedikit sekali desa di Indonesia yang menjadi tempat penemuan fosil. Memang, sebagian besar fosil manusia dan hewan purba hanya ditemukan di desa-desa di sekitar sini. Gigi Tahu saya. Oh, kayak gini. gigi kerbau sama gigi apa ini? Kayaknya sapi. Tapi- Iya sih, tapi kok bisa tahu sih, Mas? Ya, Maksudnya ini kan nyaru sama batu nih. kalau fosil kan ada serat-seratnya, kalau batu kan beda. Ini memang terlihat seperti batu ya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, memang seperti susunan gigi, bahkan ada bagian dalamnya sama persis seperti gigi. Lagi-lagi, warga menemukan fosil baik yang berbahan dasar kayu maupun berbahan dasar batu. Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa fosil sebanyak ini dapat kita temukan dalam waktu yang singkat. Walau memang pada faktanya, desa dan kecamatan ini pernah menjadi habitat dari manusia dan hewan purba. Oh, memang hampir semua orang bisa menemukan itu ya di sekitar rumah, di sekitar kebun gitu. Iya. Daerah sini kan rumahnya kan pegunungan. Kalau bikin rumah itu kan harus dicakul, diratakan. Kadang ada yang kelihatan. Penemuan-penemuan ini memang awalnya membuat warga bingung. Tetapi kini, masyarakat sudah paham apa yang harus mereka lakukan ketika menemukan fosil di kemudian hari. Setiap fosil yang warga temukan harus mereka laporkan ke pihak Museum Sangiran. Ada cabang museum yang bisa dijangkau dari rumah warga, sehingga mudah dalam proses pelaporannya.
Nantinya, pihak museum akan memeriksa keaslian fosil selama kurang lebih 3 bulan untuk kemudian mengukur nilai dari fosil temuan warga. Terlihat pori-porinya banyak sekali di sini. Fosil temuan warga yang sudah dilaporkan ke museum nantinya akan mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dan sejumlah uang. Sampai hari ini, hampir setiap harinya Museum Sangiran menerima fosil temuan warga dari beberapa desa dan kecamatan di sekitar sini. Jumlah ini terus bertambah dan semakin melengkapi temuan-temuan yang pernah ada sebelumnya. Sungguh luar biasa. Warisan sejarah dan prasejarah yang dimiliki tidak ternilai harganya. Iya, tentu setelah kita terima, kita identifikasi, nanti akan kita kaji juga nilai penting dari setiap fosil yang dilaporkan kepada kita. Yang paling tinggi tentu adalah bagian atau fosil manusia. Ini nilainya sangat tinggi, walaupun mungkin hanya gigi. Hasil alam yang masyarakat miliki sudah sewajarnya bisa mensejahterakan perekonomian warga. Tetapi entah mengapa, sampai hari ini mereka masih hidup serba terbatas. Akses jalan menuju rumah warga tidak bisa dikatakan terisolir, tetapi masih saja ada kendala bagi mereka dalam mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Salah satunya adalah dalam akses air bersih. Hari ini saya dan ibu-ibu mengantri di sebuah sumur yang letaknya jauh dari rumah, sekitar 200 meter. Sumur yang kami datangi tampak kotor. Ini kita lagi antri air, tapi menariknya karena di sini nggak pakai jerigen, biasanya ibu-ibu bawa kendinya langsung menuju ke sumur. Tapi Anda bisa bayangkan kalau kendi ini kan berat sekali ya, jadi kebayang nanti ketika pulang sudah ada airnya, itu akan tambah berat lagi. Ini udah kenceng belum? Berat satu buah kendi saja sudah 3 kg. Apalagi jika menampung air, beratnya bisa mencapai 6 hingga 8 kg. Ini airnya bersih, Bu? Bersih nih. Bersih. Ya, Ini yang biasanya setiap hari dipakai sama warga. iya. Kalau sumur ini kering, kemana biasanya nyari? Airnya duringin. Sang deng Blagombo, sumur duringin. Dia antri-antri. Jauh juga. Ya, jauh. Warga tidak punya banyak pilihan, karena usaha untuk mengebor tanah dalam mencari sumber air bersih tidak menghasilkan apa-apa. Selain itu, biaya untuk mengebor lebih dalam dan mencoba di titik-titik yang lain juga tergolong mahal, memakan biaya belasan juta rupiah. Saya mau cobain ya, Bu ya, airnya. Coba. Airnya sebenarnya nggak berbau. Tapi kalau kita rasain ada sedikit rasa asin ya, walaupun nggak seasin air laut sih, tapi secara bau, secara warna itu sebenarnya aman. Tapi kalau kita rasakan mungkin ada sedikit rasa aneh ya, tidak netral seperti biasanya gitu. Para perempuan ini hanya bermodalkan kain dalam menggendong kendi berisi air. Sementara untuk kembali ke rumah, langkah kaki menjadi semakin berat. Air sebagai sumber penghidupan tentunya sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas warga. Sayangnya, masyarakat belum mendapatkan sumber mata air yang layak. Beberapa kali pengajuan ke pemerintah daerah belum berbalas dalam bentuk program instalasi yang pas dengan kebutuhan warga. Satu hal lagi yang biasanya dilakukan warga untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya adalah mencari pohon pisang. Pohon-pohon pisang yang dirasa sudah cukup tua, kami kuliti untuk kemudian ditebang. Yang menarik, tidak semua bagian pohon pisang kami ambil. Kami hanya mengambil bagian bonggolnya saja yang berada dekat dengan akar. Getah dari bonggol pisang ini sangat lengket dan sulit dibersihkan. Ini kalau di Indonesia Timur biasanya diambil hanya untuk diambil airnya ya. Karena di Indonesia Timur, di NTT ataupun Maluku biasanya mereka kekurangan air. Jadi bonggol pisang diambil hanya untuk airnya saja. Tapi kalau di sini bahkan dijadikan makanan.
Sesampainya di rumah, warga langsung memasak bonggol pisang dengan bumbu-bumbu sederhana. Tujuannya tidak lain hanya demi menghemat pengeluaran. Walau hanya Rp10.000 yang dapat mereka hemat hari ini, jumlah itu sangat berharga. Warga tidak punya cara untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah atas naiknya harga kebutuhan pokok. Mereka hanya bisa berdoa dan berusaha. Kalau nggak punya uang, Kalau nggak punya uang ya nggak beli. makan apa? Ya, ya makan sak enten iku lah Mas. Tapi ibu pernah dalam kondisi susah sekali, Bu? Pernah? Iya pernah. Susah kali ya. Iku makan apa? Ubi. Kalau nggak punya beras, makan ubi aja. Semoga saja kenaikan harga bahan pangan belakangan ini turut disertai dengan semakin sejahteranya kehidupan masyarakat. Baik dari larisnya penjualan hasil kebun maupun semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di desa-desa. Warga hanya bisa berharap entah sampai kapan.